Yang rasa ngener ing pangkayu longing kadung merambat krambil gading kekondewi ting rasa pangrasa nyanjang jati brebes mili banyu saking langit tibeng gedung lumen baring angkon hanut nyemplung lelakonnya saling selagane manungsa pampapan sasolan balane esuk sore rino sawerine ajur-ajur kekondelan tarlen mung wit krambil gading Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan tentunya masih semangat ya untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Selamat datang di kajian Life is Beautiful series yang tadi sudah dibuka dengan lagu yang bermakna begitu mendalam, Ingsun dari Mbah Sujiwo Tejo. Perkenalkan, saya Maria Lizia Hasni yang akan memandu jalannya diskusi atau obrolan yang insya Allah nanti akan berjalan begitu asyik ya, karena judul bukunya aja yang akan kita bahas itu udah sangat asyik. Tuhan Maha Asyik volume 2 gitu. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut seberapa asyik sih sebenarnya Tuhan kita, dan kalau Tuhan kita sudah asyik, harusnya umatnya lebih asyik lagi dong ya.
Nanti kita akan bahas lebih lanjut bersama dengan dua penulisnya yang sudah hadir di sini. Tapi sebelumnya patut saya sampaikan bahwa kajian Life is Beautiful series ini merupakan wahana silaturahmi dan silaturahmi antara donatur dan juga mitra kerja Yayasan Amal Her Yasmin yang tujuannya tentunya untuk memperkuat sinergi dalam mendukung program pendidikan gratis berkualitas Amal Her Yasmin. Jadi bagi yang sudah hadir, yang sudah meluangkan waktunya, meringankan waktunya pada pagi hari ini, semoga juga nanti bisa meringankan tangannya, meringankan dompetnya untuk sedikit berdonasi, dan tentunya donasi ini untuk mendukung program pendidikan gratis berkualitas bagi Amal Her Yasmin. Tidak hanya itu, di tengah pandemi COVID-19 banyak sekali kaum duafa, masyarakat kecil yang begitu terdampak, nantinya juga donasi akan disalurkan ke sana. Nah, lebih lanjut mengenai Yayasan Amal Her Yasmin itu apa sih dan apa saja kegiatannya? Langsung saja saya akan panggil Ketua Yayasan Amal Her Yasmin, Pak Setio Iswoyo. Kepada Pak Iswoyo, saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Marilis ya? Sehat? Alhamdulillah baik. Semoga Pak Iswoyo juga baik ya Pak ya? Masih semangat kan Baik, ya? Alhamdulillah. Baik, baik. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Mohon izin Mbak Mary untuk menyampaikan tentang sekilas yayasan kami kepada peserta yang hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tentu yang pertama kami menyampaikan rasa syukur yang mendalam Bapak dan Ibu sekalian. Hari ini berlangsung sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mudah-mudahan pertemuan hari bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Wabil khusus karena acara hari ini terselenggara pada momen yang sangat baik di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Pertama kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh narasumber, seluruh pendukung acara pada kegiatan kajian Life is Beautiful series yang hari ini mengambil tema Tuhan Maha Asik seri kedua. Tentu kepada Mbah Suciwo Tejo, salam takzim, matur Mbah Nuwun Mbah atas hadirnya. Kemudian kepada Bu Nur Somad Kamba, terima kasih juga sudah berkenan untuk meluangkan waktu setelah kesibukannya bisa bersama kita, dan juga kepada Mbak Afia Atalia yang hari ini akan menjadi salah satu pengisi acara, dan teristimewa tentu kepada Bapak dan Ibu sekalian yang berkenan hadir, meluangkan waktu dan menjalin silaturahim kembali untuk Bapak dan Ibu para donatur lama yang sudah sejak 22 tahun atau sudah bergabung menjadi bagian dari keluarga besar Yasmin. Kami mengaturkan terima kasih karena atas kehadiran, atas support, atas kontribusi Bapak dan Ibu. Kegiatan yang ada di Yayasan Yasmin ini bisa berjalan dengan baik. Kepada Bapak dan Ibu yang hari ini baru bergabung, izinkan memperkenalkan diri, apa saja di Yayasan Yasmin, karena kalau kata orang, tak kenal maka tak nyumbang. Izinkan memperkenalkan diri supaya hari ini Bapak dan Ibu, kegiatan kita akan memberikan kontribusi yang positif bagi anak-anak yang kami bina. Bapak dan Ibu yang kami hormati, berdiri sejak 98, kurang lebih 22 tahun yang lalu, Yayasan Yasmin memang memfokuskan pada pendidikan gratis berkualitas. Mengapa kami sampaikan gratis berkualitas? Karena sering ada kesan, gratis itu biasanya tidak serius. Izinkan Bapak dan Ibu sekalian, komitmen kami untuk mengelola pendidikan ini adalah dengan sangat serius, dengan kualitas yang sangat tinggi, dan kenapa itu bisa berjalan dengan baik? Alhamdulillah, karena semuanya Allah yang berkehendak, dan tentu dari kedermawanan Bapak dan Ibu lah kegiatan kita bisa berjalan dengan baik. Ketika 98 ada krisis, pimpinan yayasan kemudian mengambil inisiatif untuk berkontribusi, dan salah satu pilihannya adalah pendidikan gratis. Tempat pada saat itu Bapak dan Ibu kami mengasuh 1.500 anak-anak duafa yang kami berikan beasiswa. Tapi dalam perjalanannya kami merasa beasiswa ini tidak cukup untuk mengangkat kualitas sekolah secara general, dan akhirnya kami memutuskan untuk mengalihkan program beasiswa itu menjadi program-program yang jauh lebih terukur, sehingga baik input, proses maupun output-nya bisa berjalan dengan baik. Teman-teman boleh ditampilkan galeri program yang sekarang ini bisa berjalan. Kita memulai dari pendirian sekolah-sekolah gratis, dan sekarang ini ada mulai dari PAUD, kemudian dari SMP dan SMA, kita sudah
mengelola itu dengan sangat baik, dan secara khusus sekolah-sekolah ini menggratiskan seluruh biaya-biaya yang harus dibebankan kepada anak dan orang tua dengan kualitas yang sangat baik. Di samping itu, Bapak dan Ibu sekalian, sekolah-sekolah ini memang didedikasikan untuk semaksimal mungkin menyiapkan anak-anak untuk bisa menghadapi tantangan di era yang akan datang. Jadi kami fokuskan program pada sisi akhlak atau karakter, kemudian pada apa yang kita sebut dengan 21st century skill, kemampuan anak-anak untuk kreatif, berkolaborasi, komunikasi, dan juga critical thinking. Dan juga tidak kalah penting adalah memberikan kemampuan entrepreneurship. Salah satu sekolah yang sekarang ini sedang berjalan adalah sekolah agribisnis yang ada di Megamendung. Yang ini kita harapkan dari sana akan lahir petani-petani milenial yang akan menghidupkan desanya. Jadi tidak perlu lagi orang desa ke kota, tapi di desa lah kemudian sumber daya itu bisa dimanfaatkan dengan sangat baik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, teman-teman yang hadir pada kesempatan hari ini, kalau kita lihat dari program yang lain, tentu di sana ada program pendampingan atau training guru bagi madrasah. Kami menyadari betul bahwa institusi madrasah ini kadang-kadang tidak cukup mendapat pelayanan yang baik dari sisi peningkatan kualitas guru. Nah, kami fokus di sana, Mbak Mary, dalam bentuk pelatihan guru, dan sering terjadi bahwa pelatihan guru itu biasanya hanya bertahan seminggu atau 2 minggu. Selebihnya, Bapak dan Ibu guru agak kesulitan untuk menerapkan apa yang kita berikan. Nah, untuk itu, training guru kami kemudian diperkuat dengan program pendampingan. Artinya, selama 1 tahun itu, madrasah yang kami bina akan didampingi oleh tim dan dikawal materi-materi yang tadi sudah diterapkan apakah bisa dijalankan dengan baik. Dan kemudian dari situ kita membangun komunitas, sehingga ide-ide praktis, ide-ide baik yang sudah diterapkan di madrasah itu bisa menginspirasi orang lain. Mbak Mary dan Bapak dan Ibu yang hadir, seluruh program yang kami kemas, kami harapkan bisa menjadi semacam piloting, semacam pilot project, yang itu dengan mudah bisa diduplikasi di berbagai tempat. Jadi kami selalu membuka kesempatan bagi yayasan yang lain ataupun siapa saja yang ingin bersama-sama untuk belajar, sama-sama mengembangkan, itu kami sangat terbuka untuk itu. Nah, eh, dari program-program yang lain tentu kita hari ini mengelola juga program terapi autis bagi adik-adik kita yang berkebutuhan khusus. Kami menyadari bahwa kebutuhan anak-anak yang berkebutuhan khusus ini seperti gunung es. Ya, bagi saudara-saudara kita yang keluarga berada yang diberi amanah putra-putri yang berkebutuhan khusus, tentu kami menyampaikan rasa empati yang luar biasa karena pasti tidak mudah, tantangannya luar biasa. Nah, bagi saudara-saudara kami yang tidak mampu ketika Allah SWT menitipkan putra-putri yang berkebutuhan khusus, biasanya terkendala dengan biaya. Karena alasan itulah kemudian kami bersama dengan salah satu pusat terapi autis, Pelangi Lasuwardi, yang ada di Cinere, kemudian memberikan layanan pusat terapi autis gratis bagi saudara-saudara yang kita yang tidak mampu. Kalau di total, Bapak dan Ibu sekalian, selama perjalanan 22 tahun itu, untuk tahun ini saja kurang lebih ada 3.000, ada 3.600 penerima manfaat yang kami kelola saat ini, dan itu semua tentu karena partisipasi dan kontribusi Bapak dan Ibu. Kalau di total dari awal kita berdiri sampai saat ini, tidak kurang dari 60.000 penerima manfaat yang sudah kami bantu untuk memiliki layanan baik itu dalam bidang pendidikan, dalam bidang sosial maupun dalam bidang kesehatan. Untuk program-program kesehatan kami juga sudah hampir menjangkau di seluruh wilayah tanah air tercinta kita dalam bentuk training-training bagi madrasah, dalam bentuk pendampingan, bahkan ketika ada bencana, Mbak Mary, kami juga berkontribusi di Lombok, dan terakhir kami membuat sekolah gratis bersama kawan-kawan di Palu pada saat gempa terjadi pada waktu itu. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, Bapak dan Ibu yang berbahagia, kami ingin memastikan, Mbak Mary, bahwa seluruh donasi yang Bapak dan Ibu sampaikan untuk mendukung program Yayasan Yasmin akan dialokasikan untuk memastikan seluruh program berjalan dengan baik. Insya Allah tidak akan digunakan untuk menggaji karyawan, Mbak Mary. Karena apa? Karena untuk gaji karyawan, kami memiliki unit usaha yang disebut dengan toko barbecue, toko barang bekas berkualitas. Ini adalah sebuah social enterprise, sebuah unit bisnis yang seluruh keuntungannya digunakan untuk membiayai operasional yayasan. Jadi
kami ingin memastikan seluruh donasi yang Bapak dan Ibu sampaikan untuk mengelola program, maka itu yang akan langsung disalurkan. Sementara untuk biaya operasional karyawan, kami memperoleh dana dari unit usaha toko barbeku. Nah, sebagaimana dalam tayangan berikut ini, Bapak dan Ibu, inilah toko-toko usaha kami yang digunakan untuk membiayai kegiatan sosial. Nah, sebelum mengakhiri acara hari ini, Bapak dan Ibu, kami ingin kembali memastikan bahwa seluruh program ini kami kelola dengan kualitas yang sangat baik, karena kami ingin memastikan layanan pendidikan untuk anak-anak duafa tidak boleh kalah dengan layanan bagi saudara-saudara kita yang tidak mampu. Salah satu contoh komitmen kami adalah kami mengelola SMP dan rumah yatim Midan yang ada di daerah Cinere, Depok. Bangunannya sangat asri, tempatnya bersih, nyaman, karena kami ingin memastikan bahwa rumah yatim ini harus menjadi contoh. Ketika kita melayani anak yatim dengan sebaik mungkin, maka kami meyakini keberkahan itu akan ada pada Bapak dan Ibu pengelola, Bapak dan Ibu donatur yang berpartisipasi dalam mengembangkan dan mengelola program-program kami, khususnya rumah yatim tersebut. Pada akhirnya Mbak Mary, saya mewakili Yayasan Amal Khairi Yasmin, menyampaikan salam takjim pada kegiatan hari ini dan sekaligus ucapan terima kasih yang tak terhingga karena tanpa dukungan, tanpa kontribusi, tanpa partisipasi Bapak dan Ibu rasanya kami akan sulit untuk melaksanakan program ini, apalagi di tengah pandemi COVID-19 yang tentu membutuhkan sinergitas, membutuhkan solidaritas di antara kita semuanya. Akhirnya Mbak Mary, kami ingin menyampaikan kabar juga, meskipun hari ini kami memiliki tantangan agar bagaimana kami terus memperoleh dukungan dari para donatur supaya program ini berjalan dengan baik. Pada saat bersamaan kami bekerja sama dengan berbagai pihak untuk terlibat dalam program saling jaga. Kegiatan ini diinisiasi oleh Badan Pembina kami, Bapak Haidar Bagir, dan Mbak Alisa Wahid dari Gus Durian Peduli, yang bekerja sama dengan kitabisa.com dan Gerakan Islam Cinta untuk menyalurkan bantuan sembako kepada masyarakat yang terdampak. Untuk kegiatan yang dikelola oleh Gerakan Islam Cinta, Yayasan Yasmin lah yang kemudian menjadi motor, menjadi koordinator untuk mengelola sumbangan ini untuk didistribusikan di wilayah Jabodetabek, kemudian wilayah Sumatera, dan juga di beberapa tempat yang lain. Kami mengaturkan terima kasih untuk sinergi itu. Akhirnya Bapak dan Ibu, selamat mengikuti kajian, dan hari ini kami yakin betul ini akan menjadi motivasi untuk menghidupkan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan mencapai puncaknya dalam bentuk kemenangan bagi kita semua. Terima kasih Mbak Mary, selamat mengikuti acara. Mudah-mudahan kegiatan hari ini menjadi barokah, menjadi amal kebaikan bagi seluruh yang hadir dan seluruh yang terlibat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Iswoyo untuk presentasinya Sami-sami, luar Mbak. biasa. Sudah 22 tahun komitmen Yayasan Yasmin ini untuk terus memberikan pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak Indonesia yang saya yakin di tengah pandemi COVID-19 ini banyak sekali masyarakat kita aja yang untuk urusan perut itu berpikir susah. Betul. Apalagi untuk urusan pendidikan pasti lebih challenging ya Pak ya. Betul, betul Mbak Mary, betul. Ya, semoga tentunya diskusi kita pada pagi hari ini bisa memberikan manfaat dan juga tambahan donasi bagi Yayasan Yasmin. Amin. Ini boleh Amin. dibantu untuk Amin. ditayangkan nomor rekeningnya bagi para peserta dan juga siapapun yang ingin berdonasi pada pagi hari ini. Ini masih akan terus dibuka karena memang banyak sekali yang membutuhkan uluran tangan kita di tengah pandemi COVID-19 ini. Saya setuju bahwa kita memang benar-benar harus saling jaga, harus saling berusaha dan bekerja sama untuk melewati problem yang begitu besar yang sedang dirasakan oleh seluruh dunia ini. Ya, nanti bisa berdonasi di sini ya, ada 2 rekening, ada BCA dan juga ada Mandiri Syariah ya ini. Oke. Terima kasih sekali lagi Pak Iswoyo. Sama-sama Mbak Mary ya. Salam sehat selalu untuk Mbak Mary dan seluruh peserta. Terima kasih. Baik. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian dan para pengisi acara dan juga para peserta yang sudah hadir, kita akan mengawali diskusi yang asyik, tapi nggak lengkap rasanya kalau nggak ada hiburan yang asyik, ya kan? Nah, untuk itu saya akan langsung memanggil salah satu penyanyi Muslim kita, Mbak Afia Atalia, yang sudah siap untuk bernyanyi, menyumbangkan suara merdunya. Halo Mbak Afia, apa kabar? Halo Mbak Maria, baik, alhamdulillah. Ini belum ada nih gambarnya nih. Oh, mana nih?
Oke, nah ini dia baru muncul. Loh, cantik banget. Mbak Maria lebih. Mbak Via, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Mbak Maria gimana? Alhamdulillah, yang penting sehat Mbak ya. Kalau sekarang tuh sehat mahal ya kan? Betul. Nah, Mbak Via ngomong-ngomong sebelum abis ini kita dengar suara merdunya, boleh diceritain nggak sih sedikit aktivitas Mbak Via selama Ramadan ini kan karena kita tahu pandemi Ramadan di tengah pandemi ini kita belum pernah menjalani sebelumnya. Terasa begitu berbeda, mungkin berat juga karena kita nggak bisa dekat dengan keluarga besar, tidak bisa dekat dengan teman-teman yang biasanya undangan bukber setiap hari ada, ini nggak ada sama sekali gitu. Boleh ceritain Mbak suka dukanya selama bulan suci Ramadan di tengah pandemi ini? Betul, Ramadan tahun ini aneh banget ya Mbak rasanya. sepi karena biasanya jadi momen silaturahmi, justru di tahun ini nggak bisa ketemu siapa-siapa. Tapi mungkin kita bisa ngelihat positifnya tuh kita jadi lebih fokus gitu ya ibadahnya karena lebih banyak waktu untuk bisa sendiri. Jadi di rumah bisa lebih banyak ngaji, lebih ngejar khataman gitu. Wah, luar biasa, keren-keren. Mbak Via, ngomong-ngomong mau nyanyi lagu apa nih? Oke, aku mau nyanyi laguku, judulnya Bulan. Bulan. Oke, silahkan waktu dan tempatnya. Agak suka ya lagunya. Kamu pertamaku yang benar bisa memilikiku. Telah ku jaga yakinku bahwa aku satu yang akan selalu setia mengikarimu, menjadi bulanmu kemanapun kau menuju. Ada aku yang akan menjagamu, dan aku takkan mau pergi walau kau coba akhiri. Betapa kuatnya waktu takkan mampu menghapus segala rasaku padamu. Kan ku jaga yakinmu bahwa aku satu yang kan selalu setia mengikarimu, menjadi bulanmu kemanapun kau menuju. Ada aku yang akan menjagamu, hanyalah untukmu, dan aku takkan mau pergi walau kau coba akhiri. Betapa kuatnya waktu takkan mampu menghapus segala rasaku padamu. Ku sesuaikan putarku agar jarak kita berdua karena yang satu. Dan aku takkan mau pergi walau kau coba akhiri. Betapa kuatnya waktu takkan mampu menghapus segala rasaku padamu, dan aku takkan mau pergi walau kau coba akhiri. Betapa kuatnya waktu takkan mampu menghapus segala rasaku padamu. Terima kasih Mbak
mari berdonasi ya semuanya. Wah, keren. Tepuk tangan dong semuanya buat Mbak Via. Boleh tepuk tangan meskipun nggak kedengeran, tapi saya bisa ngeliat kok itu tangan-tangannya pada tepuk tangan. Keren banget Mbak Via suaranya. Diskusinya jadi, kita buka diskusinya jadi mudah-mudahan makin asyik nih ya. Amin, Mbak amin. Via, ini judulnya Bulan. Boleh diceritain sedikit nggak sih soal makna lagu ini? Oh, oke. Jadi aku tulis lagu ini waktu itu untuk almarhumah ibuku sebenarnya. Sebelum dia meninggal dunia. Jadi intinya tuh tentang kesetiaanku terhadap dia. Aku akan selalu menyayanginya walaupun udah berapa lama pun itu dia udah nggak ada pun, aku akan tetap selalu ngedoain dan sayang sama dia gitu. Luar biasa. Artinya cinta tak terbatas ya untuk Betul. ibunda yang insya Allah sudah bahagia di sana ya, Mbak Amin, Via. amin. Oke, kalau gitu cocok sebenarnya ya sama tema diskusi kita pagi ini gitu. Cinta yang tidak terbatas yang kita rasakan mungkin sama orang tua, sama ayah, sama ibu. Sebenarnya yang cintanya lebih tidak terbatas itu adalah cinta Tuhan kepada umat-umatnya yang luar biasa besarnya sampai kita tidak bisa mengukur, bahwa kadang-kadang mungkin kalau kita tuh cintanya tuh anget-angetan gitu ya sebagai umat, tapi kalau Tuhan kita itu konsisten, luar biasa konsisten untuk mencintai umat-umatnya, yang ini juga tertuang dalam buku Tuhan Maha Asyik volume 2, dan saya akan langsung membahasnya bersama dengan dua penulisnya yang sudah hadir pada pagi ini. Saya ingin menyapa Profesor Dr. Buya Nur Somad Kamba. Selamat pagi, Assalamualaikum Buya Kamba. Salam. Apa Assalamualaikum. kabar? Alhamdulillah sehat. Baik. Waalaikumsalam. Semangat ya Buya ya. Ya, semangat. Udah 2 bulan lebih nih ya di rumah aja berarti kan. Iya. Insya Allah Iya. lebih manfaat dan khusyuk ya ibadah Ramadannya. Amin. Dan juga di sini hadir Mbah Sujiwo Tejo, budayawan dalang yang sudah tidak asing lagi. Mbah Tejo, apa kabar? Apa kabar Maria Alicia? Baik, Mbah Tejo, masih ingat nggak kita? Pagi itu ya? Iya, wah masih ingat berarti Mbah Tejo. Saya kira udah lupa. Oke. Surabaya tapi nggak ada logat Surabaya. Udah hilang terkikis di Jakarta. Mbak Tejo waktu itu saya panggil Mbak Tejo Mas Tejo, tapi di sini kayaknya lebih cocok Mbak Tejo, nggak apa-apa ya? Mas saja biar enak. Biar beda sama yang lain. Oke. Itu yang merusak itu Janjukers. Oh gitu. Janjukers dulu Najwa manggil aku Mas. Oke. Sekarang ikut-ikutan Mbak. Gitu. Kamu jangan ikut-ikutan Najwa. Ya udah deh, kalau hari ini aku ini deh ngikutin Mbah Tejo, saya panggil ganti Mas Tejo lagi ya, dari awal kita ketemu gitu kan. Gak apa-apa ya, komunitas Janjukers ya, ini permintaan langsung nih dari Mas Tejo. Oke, kita akan membahas mengenai, langsung kita mau diskusi asyik ini ya, Tuhan Maha Asyik gitu. Nah kita tahu kalau di sini tuh udah 2 seri bukunya, tapi sampai 2 seri ini kita lihat kondisi keberagaman, kondisi negara kita tuh belum seasyik yang ada yang ditulis di buku ini. Nah, mungkin pendapat sendiri dari Buya Kamba mengenai kondisi kenegaraan kita yang kita tahu setelah Pilpres itu ya, tentunya semakin menjadi-jadi, bahkan sampai sekarang pandemi COVID-19 ini aja masih disangkut pautkan sama perbedaan golongan, perbedaan pilihan saat itu. Nah, Buya menyikapinya sendiri bagaimana sih? Ya, pertama-tama terima kasih nih diajak ke forum yang bergengsi ini ya. Tapi Buya, ya. titip sebentar, itu Maria itu rambutnya kurang panjang dikit, terlalu pendek. Oh ya? Gitu ya, itu 2 bulan itu sudah panjang lagi Mbak. Iya. Ya, kalau agak panjang dikit aja, udah lewat semua. Emang benar, segitu aja. Waktu kita ketemu ini agak panjangan ya, Mas Tejo ya, waktu di Metro TV ya. Segitu aja udah hebat Mbak. Oke, sudah asik ya. Iya. Iya. Pertama-tama saya ingin mengomentari buku ini, itu buku yang unik menurut saya dan jarang ya Anda bisa menemukan 2 sosok yang berlatar belakang sangat berbeda, ya. Tapi dia bisa memadukan pikiran dalam buku ini. Luar biasa itu. Ya. Karena itu saya kira spirit dari ini itu
terkandung di dalam seluruh baris-baris buku itu. Jadi ada perpaduan, ada pandangan kita tentang Tuhan yang semestinya gitu. Karena itu gini, kalau menurut pribadi saya, motivasinya seperti ini. Coba kita tuh membaca, semua orang umat beragama itu kan membaca kitab suci. Itu pasti indah, pasti asik gitu. Terus kita bercerita tentang Rasul, Nabi, utusan Tuhan, itu seluruhnya indah. Ketika kita melihat realitas orang beragama, kok menyedihkan, ya. Berarti kan ada gap yang memisahkan antara keindahan kitab suci dan Rasulnya dengan realitas umat beragamanya. Berarti kalau menurut saya itu ada something wrong dalam memahami kitab suci itu. Kesalahannya di mana, Bu, ya biasanya? Nah, itu yang mungkin kita perlu refleksi ke dalam sejarah, terutama kalau misalkan dalam tradisi Islam itu kan gini, Tuhan itu mewajibkan, menganjurkan sesuatu, lakukan ini, lakukan itu, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu, oke? Katakanlah Tuhan itu menganjurkan supaya orang sholat. Kenapa ada sekumpulan orang-orang yang mengklaim atau yang memberi kriteria persyaratan-persyaratan bahwa pengabdianmu kepada Tuhan itu sah atau tidak? Padahal yang memerintah itu kan Tuhan sesungguhnya. Ya, Tuhan kan tidak mempersoalkan itu sah apa tidak, apa diterima apa ditolak. Tapi tiba-tiba ada sekelompok orang yang mengatasnamakan diri untuk mewakili Tuhan dalam hal itu. Itu yang kita sebut dalam buku ini sebagai otoritas keagamaan. Nah, yang kesimpulannya itu menurut pengamatan saya, otoritas keagamaan ini melakukan penafsiran terhadap keindahan kitab suci, keindahan biografi Nabi dan Rasul, itu menjadi mewakili atau merepresentasikan kecenderungannya sendiri. Terutama agama itu diarahkan untuk memperoleh kekuasaan sosial, kekuasaan politik, kekuasaan ekonomi, dan seterusnya. Sehingga yang muncul itu adalah banyak wewenang Tuhan diambil alih oleh sekelompok manusia. Nah, sepanjang tugas-tugas Tuhan dan wewenang Tuhan itu diambil alih oleh manusia, maka Tuhan kemudian tidak menjadi asik, gitu. Ya, padahal kan Tuhan bilang mau berbakti kepadaku ya sesuai kemampuan aja. Dan aku, kata Tuhan, tidak membebankan sesuatu yang melebihi dari kemampuan, gitu. Itu satu. Yang keduanya adalah para yang saya sebut otoritas keagamaan ini merumuskan teologi. Teologi itu adalah konsep dan persepsi tentang Tuhan. Padahal Tuhan yang absolut itu tidak bisa dikonsep, tidak bisa dipersepsi. Hubungan kita kepada Tuhan itu hanya refleksi. Merefleksikan Tuhan dalam laku kebaikan dan laku cinta. Hanya bisa kita rasakan dan kita terapkan gitu ya, Bu ya. Jadi, orang beragama itu ketika dia berbuat baik. Orang beragama atau orang berbakti kepada Tuhan, kalau dia merefleksikan cinta absolutnya Tuhan itu ke dalam menyebarkan cinta kepada sesama manusia. Dan karena itu maka agama dan Tuhan itu akan menjadi asik ketika dia itu refleksi. Tuhan bukan dimasukkan ke dalam tema perdebatan. Oke. Ya. Yang memang itu yang sering terjadi saat ini begitu ya, sampai saat ini, bahkan di tengah
pandemi ini gitu masih ada yang memperdebatkan, menyalahkan gitu. Iya, Oke, betul. terima kasih Bian. Nanti kita sambung lagi, tapi saya ingin tahu komentar dari dalang senior Mas Tejo di sini yang budayawan tapi juga begitu kritis dengan problem-problem permasalahan negara gitu ya. Sebenarnya kalau saya bilang, kalau saya sudah sedikit membaca mengenai buku Tuhan Maha Asyik volume 2 ini, favorit saya tuh part langit yang membumi, bumi yang melangit. Karena di situ benar-benar saya mikir, iya juga ya gitu. Kenapa sih kita tuh selama ini sering merasa bahwa Tuhan itu ada di langit, Tuhan itu begitu jauh, padahal Tuhan itu ada di hati kita, ada di dekat kita selalu begitu kan. Nah, itu yang sebenarnya belum dirasakan, belum didapatkan dari banyaknya masyarakat yang masih memperdebatkan mengenai Tuhan dan seberapa penting, seberapa jauh kita harus beragama, seberapa penting untuk menunjukkannya kepada orang lain begitu dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya kalau Mas Tejo sendiri melihatnya, apa sih yang ingin ditonjolkan dari buku ini? Jadi kalau pembaca itu ingin setelah membaca buku ini tuh berpikir apa, Mas Tejo? Berpikir bahwa bukan agama kalau tidak mengandung kabar gembira. Sesuatu yang menakutkan bagi saya itu bukan agama, karena agama itu nanti bisa dikoreksi sama Buya. Iya. Saya Sesuatu yang menakutkan tuh kayak gimana dulu ya? ya saya kafir-kafir begini, saya kan bintang film kafir beberapa kali, tapi agak sedikit tahu lah. Ya. Om Oke, Tejo, oke. Mbah Tejo. Al-Mubasyirin kabar sesuatu yang tidak menggembirakan itu bukan agama. Itu aja lah kesimpulannya, Maria. Nah, Gimana setelah- nggak menggembirakan Iya. coba? Semula saya yang tergantung pada Maria, atau Maria yang misalkan tergantung pada kekasih atau suaminya, atau Maria yang semula tergantung pada orang tua, tergantung pada negaranya, tiba-tiba nggak tergantung pada itu, hanya tergantung pada Tuhan. Pak Jokowi dan lain sebagainya hanya kita anggap sebagai representasi dari Tuhan. Karena nggak mungkin Tuhan jadi presiden, gitu loh. Tapi kita nggak tergantung pada petani juga, nggak tergantung pada dokter. Dokter hanya lantaran Tuhan menyembuhkan kita dari corona. Jadi yang disebut Maha Asyik membebaskan kita dari ketergantungan absolut terhadap negara, terhadap manusia, terhadap PBB, terhadap WHO. Bahwa itu ada, iya hanya lantaran, tapi itu tangan kausa primanya itu Tuhan. Nah itu Tuhan Maha Asyik kira-kira mau, yuk ayo bergembira karena kita nggak tergantung. Kangen pada pacar, oke, memang kangen, tapi kalaupun dia meninggal ya oke, gitu loh. Iya. Gitu. Oke. Sehingga kesimpulannya sesuatu yang bukan kabar gembira di dalam tinjauan Tuhan Maha Asyik itu bukan agama, itu agama palsu. Oke, Mas Tejo. Nah, tapi kan kalau kita lihat begitu ya, sebenarnya yang terjadi di Indonesia ini kebanyakan bisa diinterpretasikan sebagai intoleransi yang juga akhirnya menjadi politik keagamaan begitu, yang akhirnya mendekati ke arah kekuasaan politik keagamaan. Nah, banyak sekali peraturan yang sudah diterbitkan oleh pemerintah mengenai hal itu begitu ya. Juga sudah ada berbagai macam diskusi dari Kementerian Agama dan lain sebagainya. Itu sebenarnya kalau Mas Tejo sendiri melihatnya sudah bekerja dengan baik belum sih? Apa ya yang masih Maria, kurang? Apa yang masih salah ya? Gini Maria, setengah hati government itu untuk membuat toleransi keagamaan di Indonesia gitu. Karena Kenapa mereka sih juga kok setengah hati kalau menurut karena Mas mereka juga Tejo? politisi. Kalau mereka Jadi beragama, mereka juga terjebak di dalam persepsi keagamaan menurut makanya mereka sendiri. kalau gitu. seluruh rakyat Indonesia cara beragamanya seperti Tuhan Maha Asyik ini, pemilu bahaya loh. Nggak ada yang bisa dimobilisir sama politisi. Karena yuk Islam milih aku, yuk Kristen. Udah nggak bisa datang mereka. Nggak gitu. Karena agama bukan politisasi itu. Gitu. Jadi gini loh, toleransi gini loh. Makanya di buku ini sebetulnya buku Tuhan Maha Asyik ini benar kata Gusmus bahwa reformasi 98 itu udah benar, tapi sayang melupakan satu hal yang mungkin paling utama, apa? Yaitu reformasi pandangan kita tentang Tuhan. Itu yang ditulis oleh Gusmus terhadap buku Maha Asyik. Misalkan gini, toleransi sekarang, Maria. Kalau Maria misalkan agamanya A atau agamanya Kristen atau Buddha,
atau Islam. Toleransi itu gini, silakan kalian menjalankan agama kalian, tapi agamaku yang paling benar. Dasarnya itu jadi rapuh toleransi kita, dan politisi memang menghendaki itu. Harusnya, yuk silakan, saya Islam, silakan kalian Buddha menjalankan keyakinannya, yang Kristen monggo, semoga kita nanti bertemu di kebenaran yang sama. Itu baru keren, itu baru asyik ya Mas baru ya. keren, sehingga sebetulnya keyakinan-keyakinan sekarang kalau dalam bayangan saya kayak abad ke-8 yang masih dingin, di mana es itu membeku, samudra yang es itu membeku menjadi kristal-kristal. Nah, kristal-kristal es itulah namanya keyakinan-keyakinan. Nanti kalau sudah ada kesadaran, ada sinar, ada cahaya, kristal-kristal itu mencair menjadi samudra yang esa satu. Oke. Keren nggak penjelasannya? Keren, Mas. Keren. Banget tuh, Mas. Tepuk tangan dia boleh deh, tepuk tangan buat Mas Tejo. Nggak apa-apa meskipun nggak kedengeran. Oke. Ini tapi saya yakin juga banyak yang gatel sebenarnya ya, mungkin pengen nanya. Boleh. Saya kasih kesempatan, tapi melalui chat saya pilih 2-3 pertanyaan, harus yang asyik. Kalau nggak asyik nggak saya bacain. Kalau asyik baru saya bacain ke Mas Tejo dan juga Buya Kamba di sini. Nah, kita lanjut sekarang ke Buya. Tapi kalau kita baca ya di buku Tuhan Maha Asyik ini ada ajaran-ajaran yang begitu beragam. Ada tasawuf, filsafat Yunani, hazanah Nusantara, kemudian ada juga dari agama-agama lain, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya ini tuh maksudnya apa? Bagaimana kita harus memaknai ini semua begitu loh, Bu ya? Iya. Ya, saya kira itu saya ini dulu Mbak Arlis ya. Iya, boleh. Menegaskan pandangan kalau Mbah Tejo itu saya anggap sebagai wali. Iya. Gitu ya. Wali yang juga ditulis di buku ini yang memang katanya Tuhan yang memilih wali begitu kan? Nah, itu dia, iya. Jadi gini, Tuhan itu artinya maksud saya kalau kita mau bicara tentang harmoni keagamaan dan toleransi kehidupan nasional, kita harus membebaskan Tuhan itu dari personality. Karena aslinya memang Tuhan itu adalah sang mutlak. Tuhan itu impersonal, tidak bisa dijadikan sosok. Tuhan itu inklusif. Nah, agama-agama atau golongan-golongan keberagamaan yang ada di kita itu kan menarik Tuhan ke dalam eksklusivisme, sehingga umat Islam terkesan ada Tuhannya sendiri, Kristen ada Tuhannya sendiri, Yahudi ada Tuhannya sendiri, Hindu ada Tuhannya sendiri. Padahal semua kita tuh percaya bahwa Tuhan itu Maha Esa gitu. Sudah percaya Maha Esa tapi kok dibagi-bagi gitu. Ya kan? Jadi menurut saya kalau mau bicara toleransi harus mulai dari kitab, dari buku Tuhan Maha Asyik gitu. Jadi maksudnya berarti gimana tuh Bu ya, nggak perlu ada agama, nggak perlu ada golongan agama yang sekarang kalau di Indonesia ini ada 6 gitu. Iya, karena gini, karena itu kami juga mengajukan tawaran. Iya. Ya. Saya jawab deh yang ini. Ya, gimana tuh Mas? Oke. Kalau Maria suka mendaki gunung nggak? Enggak. Dulu pernah punya pacar orang-orang mendaki gunung nggak? Enggak juga. Oke, saya kasih tahu sekarang. Orang yang mendaki gunung itu kan nggak mungkin bilang bahwa yuk semuanya lewat jalan setapakku yuk. Gitu. Ada yang melalui jalan yang sana. Oke kan? Ada melalui jalan yang di punggung sana. Kalau misalkan Merapi, ada yang dari arah Magelang, ada yang dari arah Prambanan untuk mendakinya. Iya kan? Tapi begitu Maria sudah sampai di puncak gunung, Maria akan melihat bahwa seluruh jalan menuju. Itu aja. Nah, itu dia namanya pandangan wali tuh. Oh. Keluar kewaliannya ya Bu ya. Ya betul. Tapi kan gimana ya, ini kan sulit diterima begitu untuk umat beragama bahwa ya mereka punya Tuhan yang mereka rasakan dan mereka itu politisi, kerjaan politisi, karena harus ada perbedaan supaya pemilu bisa dikerahkan. Itu kerjaan politisi. Ini Maria termasuk Liza. yang di Vatikan itu politisi, gitu kerjaan ya? politisi itu. Ini dalam sejarah ini, makanya kita apresiasi Habib Haidar Bagir itu mengangkat isu Islam cinta ini. Ya kan, saya penelusuran terutama dalam tradisi pemikiran Islamnya, penelusuran sejarah yang otentik. Ya,
Jadi gini, Hmm. sejak perang Badar itu Ya. terpolarisasi dua orientasi beragama dalam Islam ini sesungguhnya. Hmm. Yang pertama adalah Islam cinta, yang kedua adalah Islam kekuasaan. Nah, Islam cinta itu diwakili oleh para sahabat pertama dulu. Kita kan teman-teman yang belajar sejarah Islam ini kan pertanyakan misalnya, kenapa hanya 4 Khulafaur Rasyidin? Kenapa Muawiyah yang menjadi khalifah kelima itu nggak disebut Khulafaur Rasyidin? Rasyidin itu artinya waras. Iya. Ya kan? Nah, karena dia itu merepresentasikan pemahaman agama yang dibawa Nabi Muhammad ini sebagai kekuasaan. Jadi ada orang yang masuk Islam itu setelah kemenangan spektakuler Perang Badar. Sehingga motivasinya masuk ke Islam itu adalah keperkasaan kekuasaan itu. Berbeda dengan orang seperti tokoh seperti Sayyidina Ali, Abu Bakar, generasi pertama yang bergabung ke Muhammad di Madinah itu semua memahami Islam agama itu sebagai cinta. Ya. Nah, yang berkembang itu setelah kekhalifahan Muawiyah ini ya Islam kekuasaan ini ya itu yang sampai disimpulkan oleh Mbak Tejo itu bahwa enggak menjadi agama lagi karena dia adalah memang dia partai kekuasaan, partai politik. Oke. Dalam kedok agama aja memang tapi. Oke. Ya. Oke Buya, ini ada pertanyaan asik Buya dan juga Mas Tejo. Ada banyak banget sudah pertanyaan yang masuk, tapi tidak mungkin saya bacakan semua, jadi saya pilih yang kira-kira asyik dan berhubungan dengan yang sedang kita bahas. Ini ada pertanyaan dari Ahmad Nur Maulidi. Bismillah mau tanya, bagaimana ya kita beragama jika tidak tahu Tuhannya? Karena ada juga yang lebih percaya Tuhan tapi tidak percaya agama. Nah, gimana tuh? Siapa yang mau menjawab dulu? Boleh Mas Tejo, silakan. Kalau sudah diketahui itu bukan Tuhan. Loh, Tuhan sudah jelas yang aku yakini tidak ada yang menyamai, tidak ada yang menyetarai, dan tidak ada bla 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 yang tidak beranak dan bla 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 bla. Kita udah tahu semua itu kan Mas Yawa tadi. Sehingga secara matematik karena kurang matematik, sesuatu yang sudah diketahui ada padanan empirisnya itu sudah bukan Tuhan. Loh, apakah kita menyembah ketidaktahuan? Bisa diwayang namanya Bima. Bima itu menyembah pada ketidaktahuan. Kok bisa menyembah ketidaktahuan? Karena setiap pengetahuan ada jawabannya. Kalau ada persoalan Maria sama siapa tadi yang nanya? Itu yang nanya tadi Ahmad Nur Maulidi. Nah, Ahmad Nur Maulidi menjadi persoalan matematika misalkan, terus ada jawabannya. Jawaban ini menimbulkan persoalan baru. Setiap jawaban melipat gandakan ketidaktahuan. Maka yang disembah oleh Bima itu adalah ketidaktahuannya. Dia punya rencana-rencana di dalam hidupnya, di dalam gelungnya. Ketika rencana itu dilaksanakan, dia sudah pasrah pada ketidaktahuan. Itulah tawakal. Jadi benar ya kalau orang percaya Tuhan tapi dia sebenarnya ateis gitu? Wah, ini nggak bisa disebut. Iya, betul. Karena ateis itu muncul dari mana istilahnya, Maria Liza? Gitu. Nah. Istilahnya itu dari mana? Dari adanya konsep yang dirumuskan oleh otoritas keagamaan. Oke? Jadi ada konsep yang dirumuskan tadi seperti pertanyaan teman kita itu tadi, yang dianggap bahwa dengan rumusan itu kemudian terbentuk bayangan tentang Tuhan, katakanlah gitu. Ya, nah, jadi Tuhan itu dibayang-bayangkan gitu. Nah, kemudian ada orang yang memperoleh pencerahan dari Tuhan langsung, yang melihat bahwa itu kan rumusan manusiawi ya, yang nggak mungkin sepadan dengan Tuhan, nggak kompatibel dengan realitas Tuhan itu. Maka dia mengingkari rumusan itu gitu loh. Jadi ateis itu menurut saya dia tidak mengingkari Tuhan karena keberadaan Tuhan itu melekat secara fitri di dalam diri manusia. Kesadaran manusia adalah kesadaran tentang Tuhan. Ya kan? Nah, tidak mungkin ada ateis. Ateis itu kalau orang saya pun bisa dianggap ateis karena saya nggak menerima rumusan teologi. Gitu. Karena saya berhubungan langsung kepada Tuhan. Gitu. Ya. Semoga terjawab ya Mas Ahmad ya. Ini juga ada yang mungkin gini Maria. Gimana Mas? Gimana ada orang ateis, ada orang nggak bertuhan. Bagi kami Tuhan adalah ketidaktahuan. Segala sesuatu yang sudah diketahui Tuhan Maha Satu kalau bayangan kita
satu-satu numerik itu sudah bukan Tuhan. Esa itu enggak, jadi kita cuma bisa mengandai-andai, tapi nggak boleh, sayangnya terus terjebak pada pengandaian itu. Misalkan Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang, terus kita mengandaikan kasih sayangnya manusia, diterapkan ya nggak jalan. Gimana dengan corona ini? Gitu loh. Kasih sayang itu cuma pengandaian nggak tepat itu pengandaian karena kita harus ngomong. Itu saya kira itu. Sip, sip. Oke, ini ada satu lagi pertanyaan. Makin banyak nih pertanyaannya yang masuk ya. Ada pertanyaan dari Indar Wahyu. Penjelasan Buya tadi memberikan petunjuk kalau Tuhan tidak bisa didefinisikan. Tapi di buku Tuhan Maha Asyik, ini sudah baca orangnya sepertinya, di buku Tuhan Maha Asyik volume 2 tertulis Tuhan adalah kebaikan absolut. Bukankah itu juga merupakan pendefinisian terhadap Tuhan? Gimana Buya? Itu pengibaratan. Kalau Anda bicara tentang definisi, itu ada konsepnya dalam logika formal, logika Aristoteles, gitu. Filsafat Yunani itu ada. Yang definisi itu terdiri dari apa-apa, ya kan? Jadi tidak setiap kata yang mengatakan adalah definisi. Karena istilah definisi itu adalah istilah teknis dalam logika. Ya, kalau dia mengumpulkan seluruh kriterianya, maka dia disebut sebagai definisi. Definisi itu terbentuk dari konsepsi-konsepsi. Tuhan tidak bisa dikonseptualkan, tidak bisa. Gitu. Jadi kalau kita mengatakan Tuhan adalah kebaikan, itu adalah yang kita maksudkan adalah Tuhan itu harus direfleksikan dalam laku. Makanya Nabi Muhammad itu menegaskan bahwa risalahnya itu adalah akhlak. Bukan perbincangan tentang Tuhan, tapi akhlak. Akhlak itu merefleksikan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan, merefleksikan cinta kasih Tuhan pada kehidupan. Gitu. Oke. Ya. Siap Buya. Ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang asyik sekali. Jadi kayaknya kita langsung lanjut sama pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan karena bagus-bagus semua. Tadi ada yang nanya, Mbak Maria beli bukunya di mana ya? Nah, boleh dijawab karena beli buku Tuhan Maha Asyik volume 2-nya juga sekaligus berdonasi terhadap Yayasan Amal Heri Yasmin. Benar ya, Buya dan Mas Tejo ya? Iya. Belinya di mana? Di toko buku lah ya. Jadi pesan online sekarang tuh masih. Iya, pesan online bisa silakan. Mizan Store ya. Bisa Ya. dicek Mizan Store dan juga bisa dicek penerbitnya juga imannya. Maria bisa dijawab dengan Judes nggak? Tolong jawab, ini permintaan aku sama Buya, dijawab dengan Buddhis gini kira-kira. Zaman internet gini masih nanya kan bisa Google. Coba. Oh gitu. Aduh. Coba. Saya nggak bisa judes nih, apalagi lagi puasa gini, gimana ya Mas Tejo? Iya betul. Judes coba. Ya di online lah ya. Iya. Oke. Iya, nggak apa-apa. Ini sekalian tadi soalnya membahas mengenai kalau beli buku ini bisa sekaligus berdonasi kepada Yayasan Amal Heri Yasmin gitu ya. Iya. Oke, ini kita cek lagi ada pertanyaan yang tadi saya udah dapat. Nah, ini menarik nih, Mbak Tejo. Mas Tejo. Soalnya dia manggilnya Mbah. Kalau Tuhan Subhan Saleh dari Subhan Saleh. Kalau Tuhan Maha Asyik, bukankah seharusnya kita juga menyikapi kelompok yang ekstrim dengan asyik pula, disikapi dengan cinta? Nah, tapi gimana ya caranya, Mbah? Gitu. Nah, itu pertanyaan menarik itu. Iya, menarik kan? Makanya saya pilih. Benar, menarik. Kita sering diskusi waktu itu, kita ngobrol sama Ulil Absor di Pati, sama Habib Anis, Mbak Asin. Selama ini kita ngomong toleransi gitu loh, tapi di kalangan yang sudah toleran gitu loh. Itu betul sih. Kita ngomong toleransi, yang kita undang adalah dari kelompok Kristen yang toleran, dari kelompok Buddha yang toleran, mestinya dari kelompok garis-garis keras itu yang kita. Ya itu betul, itu kritik. Tapi udah takut ditembak duluan Mas Tejo. Misalnya kita ngomong kalau sama kelompok Suriah gitu, nah kita ditembak lagi nanti. Ya taruh kalau di perusahaan itu kan ada mending pagar tembok atau pagar mangkok. Kalau pagar mangkok itu dikasih tumbuhan, bukan pagar tembok, sehingga masyarakat sekitar ikut bisa mengambil manfaat dari situ. Maksudku kita bisa
datang ke kelompok garis keras tapi ngajak Maria di depan, kata depan, sehingga mereka udah senyum duluan. Aku jadi Sebenarnya tumbal kalau gitu ya. gini Maria Liza gitu, kalau Heeh. boleh saya ini, Iya, bagaimana Bu ya? gini. Karena itu maka di Tuhan Maha Asyik itu ada upaya untuk meredefinisi agama. Ya, itu ada muncul istilah-istilah kelompok ekstrim itu karena kita keliru memahami agama. Ya, jadi kita sebut agama itu sebagai sistem aturan peribadatan dan keimanan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, yang mengatur hubungan manusia dengan manusia. Padahal secara esensial, agama itu terkait dengan Tuhan. Jadi seharusnya agama itu adalah situasi keilahian dalam diri manusia yang menuntun kepada kebaikan. Ya, nah kalau itu kita pahami sebagai agama, sedangkan aturan-aturan itu adalah masalah kebudayaan dalam agama atau sosiologi agama gitu loh. Sehingga sepanjang orang berangkat motivasi dari dalam diri sebagai situasi keilahian, karena tidak ada orang yang tidak memiliki hasrat baik dan kecenderungan kebaikan. Kecenderungan kebaikan dalam diri manusia itu adalah kecenderungan ilahi. Titipan Tuhan di dalam diri manusia. Dan kalau itu tersentuh, maka tidak ada ekstrim. Munculnya ekstrim itu dari sistem yang diatur-atur oleh adanya otoritas keagamaan ini. Yang memang bertujuan untuk membentuk konflik gitu. Kalau menurut saya ya kita sama-sama mempromosikan Islam cinta itu karena itu yang sesungguhnya yang asli kalau dari Muhammad. Nah, gimana ya caranya kita bisa mempromosikan ini semua, mempromosikan Islam cinta, toleransi sampai ke terdengar oleh kaum-kaum yang radikal itu tadi? Apakah kita harus menggunakan perantara penceramah, ustadz atau gimana ya? Buya atau Mas Tejo yang mau menjawab dulu? Kita itu Buya silakan dilanjut. Ya. Ya jadi harus merevisi kembali dulu. Kementerian Agama punya gagasan menurut saya bagus, cuman kan hilang tuh. Ada semacam upaya untuk meluruskan kembali sejarah, menyusun ulang sejarah. Karena sejarah yang dipompakan ke kita ini adalah sejarah Islam politik, bukan sejarah Islam cinta. Gitu. Nah, maka harus Islam itu kalau dia ditarik ke dalam ranah spiritualitas, maka dia menjadi Islam cinta dan kita akan lebih jauh daripada konsep-konsep seperti itu. Jadi kita akan melihat bahwa misalkan gini, menurut asumsinya, apapun yang didatangkan oleh Al-Quran dan Nabi Muhammad itu adalah kebaikan semata. Ya kan? Tapi kenapa ada orang yang, katakanlah hampir semua orang menolak perda syariah. Kenapa coba? Karena perda syariah itu tidak ada kaitannya dengan Tuhan. Dia kan produk dari analogi manusia, pemikiran manusia ingin memuaskan pemikiran manusia saja ya Bu ya. Nah itu kan dia membawa kecenderungannya masing-masing sehingga agama itu menjadi hilang di sini karena yang muncul adalah konflik-konflik kepentingan gitu. Betul. Itu menurut saya. Oke, Mas Tejo ingin menambahkan. Jadi apakah kita memang harus ada perantara semacam ustadz atau tokoh agama yang begitu disanjungi agar akhirnya bisa terdengar oleh seluruh kelompok ini semua, Islam dengan penuh cinta ini, termasuk kelompok yang radikal itu tadi, Mas Tejo? Bisa sih, bisa dengan ustadz, bisa dengan penceramah dan lain-lainnya, tapi juga bisa dengan akal sehat sendiri, dengan cara kembali ke tradisi masing-masing. Yang orang Minang kembali ke tradisi Minang, yang orang bukan kembali mempertimbangkan orang Madura kembali mempertimbangkan orang Jawa, karena di dalam tradisi itu tidak ada ekstremisme beragama itu. Bahkan di Jawa misalkan mereka tarto pakar tining ilmu luhung kang tumraping tanah Jawi agomo ageming aji. Agomo ageming aji. Jadi agama itu keilahian, ageming aji pakaian, aji harga martabat.
Alam Takambang jadi guru, Bapak Bobok guru Rato di Madura. Nggak ada yang ekstrim kok. Nggak tahu akhir-akhir ini kenapa beragama jadi ekstrim. Mungkin pertanyaan saya gini, Maria. Maria sepakat nggak bahwa ayat Tuhan bukan cuma yang tertulis di teks? Iya. Nah, janur itu ayat-ayat Tuhan nggak? Kelapa Iya. itu. Nah, Iya. ayat-ayat Tuhan aja, orang Madura bikin janur mantenan, sama orang Bali bikin janur mantenan, sama itu beda loh. Iya. Nah, maksudku kenapa sih setiap pihak nggak boleh menafsirkan asal tulus loh ya? Penafsirannya bukan karena mentang-mentang, pasti indah. Aku sepakat kalau aku datang ke mantenan orang Sunda itu bagus janurnya. Padahal dari ayat yang sama, ayat janur. Dan semua kebanyakan janur dari Sulawesi, yang di Bali itu diimpor dari Sulawesi itu janurnya itu. Kurang orang Sulawesi masa anti Buddha, anti Hindu, dikirim. Dan satu hal mungkin aku akan menutup sesi ini kalau boleh. Saya menemukan sufi. Halo? Jadi Iya, halo. Mas Tejo agak koneksinya agak ini ya. Boleh diulang gimana tadi, Mas? Jadi kepotongnya dari mana itu? Saya baru dengar sufi tadi. Aku menemukan seorang sufi besar yang nanti akan diterbitkan juga bukunya oleh Misan, oleh kelompok Misan. Saya bikin. Dia itu Kiai Haji Hasan Mustafa. Dia kelahiran Garut dan namanya jadi nama salah satu jalan di Bandung. Oke. Ini akan jadi dasar ke depan tentang toleransi. Lagunya begini. Cek aing Allah mah batur, cek batur Allah mah aing. Saya bikin lagunya begini. Saya sudah minta izin ke ahli warisnya. Cek aing Allah mah batur, cek batur Allah mah aing, cek aing Allah mah eta, cek eta Allah mah aing, cek aing Allah mah saha, cek saha Allah mah aing. Itu dahsyat banget. Jadi kata temanku Tuhan adalah aku, kata aku Tuhan adalah teman, kata itu Tuhan adalah aku, kataku Tuhan adalah itu, kataku Tuhan adalah siapa, kata siapa Tuhan adalah aku. Wah, dalam. Profesi bravo untuk orang Garut, kalian punya sufi besar. Oke. Ini kita sebenarnya waktunya masih cukup lumayan ini kalau mau bahas 2-3 pertanyaan lagi, Mas Tejo. Nah, tadi kan kita ngomongin soal ustadz ya. Ini beredar info kalau ustadz atau penceramah, ustadz sih sebenarnya, ustadz yang sepi job akan diberi tunjangan oleh pemerintah. Nah, kok hanya ustadz saja ya? Kenapa penceramah dan pengkhotbah agama lain itu tidak? Ustadz itu sebenarnya apa sih? Apakah itu sebuah profesi? Apakah memang kenapa ustadz harus mencari job? Karena kalau yang saya lihat sekarang juga banyak ustadz-ustadz yang ini kesempatan beriklan gitu ya. Maria. Iya. Boleh nggak ini kesempatan sekalian aku nanya ke Buya? Boleh. Sambung aja, Mas. Jadi begini, kan kalau nggak salah di ayat keberapa, kalau nggak salah di ayat ke-21 surat Yasin. Kalau nggak salah. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang tidak meminta imbalan terhadap dirimu. Nah, itu gimana? Kan Ustadz ada imbalannya. Itu gimana? Ya, itu dia. Tolong dikoreksi Bu ya pengucapannya. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ya, sudah betul tuh. Betul. Ya. Keren. Iya, saya pikir itu. Jadi kalau kita mau agama itu kan dalam kadang-kadang karena Mbak Tejo sudah baca ayat, jadi aku baca ayat juga lah, ya kan? Jadi misalnya dalam Al-Quran itu misalnya Tuhan mengatakan ala lillahi dinul khalis, ya kan? Agama itu adalah ketulusan kepada Tuhan. Nah, gitu. Itu menurut saya kunci dalam keberagamaan. Jadi apa yang kita lihat sekarang ini bahwa itu sudah berlangsung berabad-abad sih. Ya kan gini. Jadi kalau orang menjadikan ceramah agama itu sebagai profesi itu dari dulu.
dari abad ketiga Hijriyah, dari abad ke-9 Masehi itu sudah ada. Oke. Seorang sufi besar namanya yang menjadi panutan sepanjang sejarah adalah Al-Hasan Basri. Itu masih termasuk generasi emasnya pengikut Rasulullah yang terakhir. Gitu. Hasan Basri itu tegas-tegas mengkritisi dua hal dalam tradisi Islam. Yang pertama adalah kecenderungan para ahli hukum ini menjadikan agama itu, semua agama itu adalah hukum. Yang kedua adalah maraknya fenomena ceramah. Para orang-orang berceramah ini karena dia nggak profesional atau karena dia menjadikannya sebagai profesi, maka dia tidak memperhatikan bahwa agama itu adalah ketulusan pada Tuhan. Ya, jadi dia sangat fasih membaca ayat-ayat suci, dia sangat fasih menguraikan ajaran-ajaran itu, tapi dia sendiri tidak melaksanakannya. Hanya sekedar menyampaikan gitu. Yang semestinya kalau itu memang sebagai dia penceramah agama, maka apa-apa yang dilakukan itu adalah keteladanan. Seperti Nabi. Nabi itu menteladankan sesuatu untuk ini. Jadi tidak ada doktrin. Beliau tidak mendoktrin, dia memberikan keteladanan. Misalnya gini, Cak Nun suka bilang, coba pendekatan penceramah kita itu kayak gini ibaratnya. Anak kucing jatuh ke selokan, itu diceramain sepanjang hari. Ngapain kamu berada di dekat-dekat selongan ini gitu loh. Bukannya dia langsung menyelamatkan, tapi dia menceramahi kucing itu sampai dia binasa di dalam selokan. Dan itu yang dilakukan oleh penceramah kita. Dan pada umumnya penceramah kita itu tidak matang dalam pengetahuannya, sehingga output dari ilmu yang dibagikan kepada umatnya itu adalah ilmu yang kurang. Dan karena itu begitulah seterusnya gitu. Jadi coba tidak menyedihkan, tadi saya mengatakan melihat realitas dari keberagamaan itu sangat menyedihkan karena Bu ya. Ya. Mungkin tadi fokusnya yang ditanyain Maria Usawa, Maria Lizia. Bagaimana dengan job itu sampai ada kementerian mau mengisi kerjaan dan mungkin hubungannya boleh nggak terima amplop gitu loh, terima imbalan gitu loh. Apakah memang itu adalah ya emang tadi Buya udah bilang itu memang saya sudah kritik ya? di Twitter itu Mbak. Iya. Ya saya baca di Twitternya. Iya, dan dalam tulisan saya yang baru ini nanti itu akan ada itu akan mengkritisi habis itu bahwa anggaran negara habis begitu untuk membelanjakan kepada para petugas agama yang nggak ada efeknya gitu loh. Tapi itu hanya dimention kalau saya dengar sih Ustadz aja gitu loh. Makanya bagaimana dengan penceramah agama yang lain? Iya makanya kan lagi pula untuk apa gitu kan? Kenapa nggak mikir lebih nasionalis gitu loh? Iya. Oke deh. Oke, ini ada satu lagi pertanyaan yang menarik. Sebenarnya masih ada dua. Mudah-mudahan bisa cukup waktunya. Jadi ini dari Icalasul Amal Hasri Gani. Saya mau bertanya, lantas apakah agama menurut Buya dan juga Mas Tejo lebih baik ditiadakan saja dan kita bertuhan kepada kebaikan cinta saja? Apakah manusia bisa hidup tanpa adanya pedoman yang konkret agar mudah dipahami manusia? Nah, sebenarnya itu tadi juga yang masih belum terjawab, pertanyaan saya yang belum terjawab. Kalau memang tidak perlu ada agama, gimana? Aku jawab ya, boleh Mas Tejo. Yang menjanur tadi, kalau janur itu ayat, yang menjanur tadi, apakah belajar sendiri? Enggak sih, enggak, iya. Ada leluhurnya kan? Betul. Makanya di dalam hal itu banyak yang agama diperlukan. Walaupun ada 1-2 orang yang tiba-tiba, meskipun ini jarang banget, tiba-tiba lihat janur tanpa belajar, tanpa apa, langsung bikin rias janur pengantin. Saya aja baca. Saya dulu waktu mahasiswa di Bandung itu cara nyari duitnya antara lain bikin janur rias pengantin. Saya itu ditanya apapun, meskipun nggak bisa, jawab bisa supaya dapat duit. Ditanya, bisa janur? Bisa. Ternyata Maria, bikin janur itu supaya bunder di pohon pisang, itu susahnya minta ampun. Melencong. Nah,
pasti belajar. Jadi saya kira gitu jawabannya. Jadi pasti ada Pasti ada pedoman ya. pasti ada Nggak nabi. usah khawatir, iya. Saya kira itu jawabannya. Oke. Loh, Oke, bukannya Buya mau menambahkan? iya, bukannya Tuhan tuh sudah bikin kitab suci. Bukankah kitab suci itu sebagai pedoman? Nah, kan persoalannya ada orang-orang yang mengklaim ya Iya. bahwa hanya kelompok mereka itu yang berhak menafsirkan gitu, yang berhak memahami itu, yang lain nggak boleh memahami, sehingga kelompok ini sebenarnya menjadi penghalang bagi setiap orang untuk memperoleh akses langsung pada Tuhan, kan gitu. Itu nggak bisa, bukan menghapuskan, kan kitab sucinya ada. Yang masalah sekarang itu karena dia muncul berbagai kelompok, berbagai paguyuban dalam agama itu, karena ada sekelompok orang yang mengatasnamakan dirinya, mengklaim entah atas perintah siapa, yang menganggap bahwa dirinya itu yang berhak menafsirkan, yang berhak memahami. Kalian tuh hanya mengikuti kelompok ini. Di situ terbentuk kecenderungan agama itu masuk ke dalam kekuasaan. Baik. Saya tambahkan Maria. Boleh sedikit, silakan. Jadi nanti sampaikan juga ke Ustadz Haidar Bagir. Jadi saya mendengar beliau di Ancol ngomong begini pada suatu malam. Gimana tuh? Dia berdialog dengan Pak Kuris Shihab. Dari hasil itu beliau mengatakan bahwa ternyata kitab suci itu berbeda dengan kedokteran, berbeda dengan teknik sipil, bukan bidang, tapi kehidupan. Nah, kehidupan bisa dimasuki oleh siapa saja. Artinya menurut Pak Kuris Shihab, nanti tolong dikonfirmasi menurut ceritanya Mas Haidar, tafsir kitab suci dari seorang tukang beca nilainya sama dengan seorang dokter yang 17 tahun di Kairo seperti asal dua-duanya tulus dan mau gaya-gayaan, asal tulus mendengar, bahkan yang nggak bisa bahasa Arab pun. Itu aja. Siap Mas Tejo. Nanti memang Kak Haidar habis ini akan menanggapi juga. Tapi saya masih punya satu pertanyaan menarik lagi sebelum kita ke penutup nanti dari Mas Tejo dan juga Buya. Ini harus saya baca karena orangnya ngirim berulang-ulang nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu semuanya. Yang saya hormati Buya Kamba, yang saya hormati Mbak Tejo. Salam saya Jan Cukers Bandung yang teramat mencintai Mbak. Waduh. Pertanyaan saya, ketika Tuhan adalah inklusif, apakah cinta juga inklusif? Apa korelasinya sebenarnya cinta dan Tuhan? Iya, iyalah. Mohon maaf Mbak, Buya duluan. Ya, iyalah. Iya, Tuhan itu inklusif, cinta itu inklusif, ya kan? Dan cinta yang paling sejati itu adalah cintanya Tuhan kepada hambanya. Artinya cinta yang bertepuk sebelah tangan. Itulah cinta yang sejati. Cinta yang tidak perlu menunggu yang balasan. Kalau manusia itu sakit gitu ya, kalau bertepuk sebelah tangan kan Bu ya. Kalau Tuhan enggak ya. Tuhan kan cuek aja ya kan. Aku mencintai si fulan itu terserah dia mau cintai aku apa tidak gitu loh. Itulah cinta yang sejati. Mas Tejo boleh nambahin sedikit? Gini, ada tembang gini tentang cinta ini. Katyo mimilan mintuno, seperti dua kepiting merah yang kemana-mana bareng gitu, jalannya bareng tapi bareng terus. Ayo bareng nima sang lakoni wajib. Ayo kekasihku kita menjalani kehidupan bersama. Situasi bebrayan. Artinya situasi bebrayan masyarakat. Cintaku kepadamu bukanlah cinta kalau tidak melahirkan cinta untuk sesama. Artinya kan banyak yang dulu mahasiswa yang aktif di BEM. Setelah dapat pacar terus berdua, itu bukan cinta. Justru makin aktif. Ada ibu-ibu yang aktif di voli RT. Begitu sudah dapat suami, ada tiba-tiba nggak main voli lagi. Itu bukan cinta. Maksudnya gitu. Oke, kalau gitu ini terakhir sebelum nanti kita habis ini akan dengerin Kak Haidar yang akan bicara mengenai Islam cinta. Penutup dari Buya dan juga Mas Tejo, setelah buku ini diterbitkan sudah sampai volume 2, harapannya apa terhadap kondisi keagamaan dan juga keberagaman di negara kita yang tercinta ini? Buya dulu boleh? Saya dulu Mbak. Boleh. Ya. Harapannya itu adalah Kementerian Agama baca buku ini.
jadi patokan gitu ya kalau bisa ya. Enggak, jadi paling tidak baca buku ini baru bikin kebijakan nasional. Saya kira itu efektif. Jadi kira-kira haruskah pemerintah menjadikan buku Tuhan Maha Asyik seri 1 dan 2 ini sebagai buku saku moderasi beragama Enggak mesti, di Indonesia gitu? enggak mesti, Ditambahin cukup, dalam pendidikan agama, pelajaran pendidikan enggak agama mesti, cukup gitu? dibaca aja dulu. Cukup dibaca Iya, dulu. menterinya membaca dan dirjennya membaca sampai tamat, ya setelah itu terserah kebijakannya. Gitu. Mantap. Mas Tejo gimana Mas Tejo? Ini nggak apa-apa, government sama politisi kalau nggak baca buku ini nggak apa-apa, tapi mungkin jadi manusia primitif. Mungkin. Karena buku ini udah dibaca 17 kali cetak loh yang pertama. 17 artinya milenial udah baca. Jangan sampai government-nya ketinggalan jadi kaum primitif nanti. Jadul gitu ya? Jadul. Tapi saya kembali ke surat favorit saya meskipun saya nggak bisa bahasa Arab, Yasin, ingatkan bahwa Nabi sendiri bilang tugasku itu bukan mengubah manusia. Tugasku cuma menyampaikan, yang mengubah itu Tuhan. Iya. Gitu loh. Jadi ya aku sama Buya cuma nulis buku aja bahwa nanti akan berubah atau apa itu urusan Tuhan. Maria, Alicia saya kira cuma siaran bahwa masyarakat yang mendengar menonton siarannya Maria tergoda itu urusan Tuhan. Itu. Oke. Saya kira gitu. Oke, mantap. Keren, tepuk tangan buat Buya dan juga Mas Tejo sudah memberikan diskusi yang begitu asyik sampai nggak terasa nih udah hampir 1 jam kita ngobrol mengenai Tuhan kita yang begitu asyik, tapi kenapa umatnya juga banyak yang masih belum asyik gitu ya. Itu karena moderatornya asyik, Mariadi. Bisa aja Buya nih. Oke, sekarang jangan boleh pergi dulu, Maria. Oh, nggak boleh. Ini makanya udah ditunggu-tunggu. Jadi tunggu-tunggu nih Kak Haidar akan, kalau mungkin Buya ngomong, Mas Tejo ngomong Ustadz Haidar, ada yang ngomong tadi siapa lagi ya, Prof Haidar dan segala macam, Dokter Haidar. Nah kalau saya manggilnya Kak karena ini kakak saya. Kak Haidar silakan Kak Haidar tanggapannya mengenai Islam cinta dan juga kaitannya dengan kebutuhan Maha Asyik kedua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya tadi saya sudah WA ke panitia, sudah cukup sekali apa yang disampaikan oleh Mas Tejo dan Ustadz Somad. Mas Haidar. Ya. Sebelum berlanjut, selain buku Tuhan Maha Asyik, yang wajib dibaca adalah ini. Oh ya, Masya Allah. Ini aku dikasih sama Mas Haidar. Ini mengubah banyak pikiranku tentang Islam. Alhamdulillah. Message Al-Quran. Ini harus dibaca. Itu buat yang belum tahu, itu tafsir ringkas oleh Muhammad Asad. Menurut saya itu salah satu tafsir ringkas terbaik yang pernah saya baca. Jadi tadi saya ngomong ke panitia, saya pikir cukup, tapi kata panitia jangan, sudah ditempel fotonya segala macam. Jadi saya mau nimbrung. Tapi Mas Tejo, Mas Tejo itu salah satu sekolah gratis kita, itu sekolah gratis agribisnis di Megamendung, namanya Kiai Hasan Mustafa. Jadi itu saya ngasih namanya karena kekaguman saya kepada Kiai Hasan Mustafa, dan saya tadi makin terkagum-kagum setelah mendengar lagunya Mas Tejo tadi. Nanti akan saya bikin itu. Ya, nanti insya Allah kalau COVID ini sudah selesai, Mas Tejo sama Buya Nur Somad Kamba mampir ke sekolah Kiai Hasan Mustafa kami di Megamendung. Siap. Pemandangannya indah, kalau pas dingin kayak di Ubud tempatnya. Itu sekolah gratis. Saya juga mau dong, Kak. Maria juga mau tuh, Maria juga mau. Itu sekolah gratis, kualitasnya sangat bagus. Anak-anaknya karena jalan kakinya berat, diantar jemput dari bawah gitu. Dan insya Allah memang cita-citanya desa mereka nanti dalam 10 tahun sudah berubah dengan lulusan dari sekolah ini. Salah satu sekolah gratis kami ini, fotonya ini. Mereka lagi panen. Kemarin saya beli banyak hasil panen mereka, termasuk telur ayam kampung yang sangat sedap. Kapan-kapan insya Allah nanti kami undang ke sana sambil ngeteh, ngopi, makan singkong goreng yang terenak di dunia. Waduh, mantap. Maria juga ya? Mau dong. Butuh hiburan ya habis COVID nih. Ini juga di sini boleh disampaikan juga Kak Haidar ada rekeningnya. Jadi donasi terus dibuka ya untuk Yayasan Amal Khair. Bisa di screenshot kalau mau, boleh di screenshot. Ada BCA dan Mandiri Syariah. Silakan yang sudah meringankan waktunya, juga semoga bisa meringankan dompet dan tangannya untuk berdonasi. Oke Kak Haidar lanjut.
Ya, saya sebetulnya waktu bikin gerakan Islam Cinta ini ya belajar dari Mas Tejo, dari Ustadz Nur Somad Kamba, belajar dari banyak orang, dan saya merasa waktu itu cuman perlu diinstitusionalisasi lah, meskipun ini bukan institusionalisasi, tapi harus ada nama, harus ada label gitu ya, supaya mengingatkan orang terus. Jadi saya cuma ingin menambahkan sedikit ini terkait gerakan Islam Cinta, tapi berhubungan sangat erat dengan buku Tuhan Maha Asyik yang kebetulan yang edisi atau jilid keduanya itu saya diminta memberi kata pengantar. Iya. Agak enggan menulis, saya tulis pendek supaya jangan mengganggu mood pembaca yang sudah asyik membaca isi Tuhan Maha Asyik. Jadi saya tulis pendek saja. Salah satunya itu saya mengutip pandangan seorang sufi, nggak saya sebut namanya di situ. Nama sufi itu Fakhruddin Iraqi. Fakhruddin Iraqi ini ada di dalam aliran pemikirannya Ibn Arabi. Tadi Mas Tejon nanya soal apa yang saya sampaikan di Ancol itu. Nah, Fakhruddin yang mengatakan itu sebenarnya Ibn Arabi. Fakhruddin Iraqi ini ada di jalur pemikirannya Ibn Arabi. Saya menulis buku juga pengantar kepada pemikiran Ibn Arabi. Judulnya saya kasih Semesta Cinta. Karena memang pemikiran Ibn Arabi ini apapun yang dia tulis dalam 200 lebih karyanya, sebetulnya itu bicara tentang cinta. Nah, Fakhruddin Iraqi ini yang ada beberapa generasi di jalurnya Ibn Arabi ini, sampai mengatakan bahwa syahadah yang pertama, la ilaha illallah, itu sebetulnya bisa dipahami sebagai la ilaha illal ishq. Nah, tidak ada Tuhan kecuali cinta. Tidak ada Tuhan kecuali kerinduan atau cinta yang meluap-luap. Jadi ishq itu kata bendanya, kalau di Indonesia itu kalau ada dua orang kekasih yang sangat mengasihi satu sama lain, kan disebutnya dua orang yang asyik maksyuk. Itu dari kata itu, asyik yang cintanya meluap-luap, dan maksyuk. Maksyuk itu yang dicintai oleh orang yang cintanya meluap-luap. Sampai-sampai Fakhruddin Iraqi itu mengatakan la ilaha illallah itu harus dipahami sebagai la ilaha illal ishq. Tidak ada Tuhan kecuali kerinduan. Jadi artinya apa? Hubungan antara makhluk dan Tuhan, Tuhan dan makhluk itu harus dilihat sebagai hubungan saling rindu. Dan itu sebetulnya Allah SWT sendiri di dalam hadits qudsi yang selalu ada di buku-buku kaum sufi, itu menyatakan kerinduannya ini dengan berkata, kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa likai u'raf. Aku dulu itu bukan dalam waktu serial, tapi aku pernah ada masa ketika aku sendirian, kata Allah SWT. Seolah-olah Allah ingin mengatakan aku kesepian. Itu ada hadits lain, karena Allah wala syai'a ma'ahu. Pernah ada saat di mana ada Allah dan tidak ada sesuatu yang lain. Jadi Allah itu seolah-olah rindu dan mengatakan aku dulu sendirian. Nggak ada yang mengenali aku, nggak ada sahabatku, nggak ada yang aku cintai. Padahal Allah itu maha cinta. Dan bisa nggak kebayang seseorang yang hatinya penuh kebaikan, penuh cinta kasih, nggak ada objek yang dikasih cinta kasih. Nggak bisa. Orang baik, orang penuh cinta itu mesti tabiatnya ingin melimpahkan rasa cintanya, melimpahkan kebaikannya. Dan karena Tuhan sendiri, sedang Tuhan ingin melimpahkan belas kasihnya, maka kata Tuhan, fa khalaqtul khalqa, aku ciptakan ciptaan, likai u'raf. Aku ciptakan ciptaan supaya aku dikenali, ya, dikenali sebagai perindu itu, sebagai al-asyq itu, sebagai perindu, ya. Sehingga ini saya bicara beberapa menit saja. Itu menurut para ahli, seluruh isi Al-Quran itu kalau diringkas, ringkasannya ada di Al-Fatihah, Suratul Fatihah. Suratul Fatihah itu kalau diringkas, semua isinya ada di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Nanti lebih panjang lagi nih soal peringkasan, tapi saya berhenti di situ.
Dan kita lihat Bismillahirrahmanirrahim itu isinya apa? Ini kalau kita mau melakukan apapun kita disuruh baca Bismillah. Kalau kita membaca Al-Quran semua suratnya kecuali satu dimulai dengan Bismillah, nanti diganti lagi di tempat lain di tengah ada Bismillah. Jadi jumlah Bismillahirrahmanirrahim di dalam Al-Quran itu sejumlah surat yang ada di dalam Al-Quran. Kita lihat Bismillah, bi'ismi dengan nama Allah. Allah itu disebut Ismul A'zam, nama Allah yang paling agung, dan sekaligus menggabungkan semua nama Allah. Kita suka diajari, para ulama mendapati di dalam Al-Quran itu, katanya ada 99 namanya. Ada tempat-tempat di mana Allah menyebut dirinya dengan nama-nama, dan dihitung oleh para ulama 99, meskipun ada yang bilang 101 dan lain sebagainya. Ya. Nah, Allah itu disebut Al-Ism Al-A'zam, namanya yang sangat agung, dan sekaligus namanya yang meliputi 99 namanya itu. Makanya disebut juga Allah itu sebagai Al-Ism Al-Jami', nama yang menggabungkan semua nama Allah. 99 nama itu, kalau digabungkan jadi satu, tergantikan oleh Al-Ism Al-A'zam ini menjadi Allah. Jadi Allah itu merepresentasikan semua namanya. Dan lihat bagaimana di dalam perasan seluruh isi Al-Quran, ya, Al-Quran itu adalah salah satu dari 3 kesempurnaan dalam hal mewakili Tuhan. Jadi ada Al-Insan Al-Kamil, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu manusia yang dalam kapasitas kemanusiaannya paling sempurna, mengembangkan akhlak Tuhan di dalam dirinya. Yang kedua alam semesta, ya, jagat gede. Manusia Al-Insan Kamil disebut jagat cilik. Ini Mas Tejo sangat tahu. Alam semesta disebut jagat gede, ya. Ini mewakili kesempurnaan Tuhan. Yang ketiga Al-Qur'an. Ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak aku tinggalkan di dalam kitab Al-Qur'an ini sesuatu pun, tentu prinsip-prinsipnya, ya. Nah, Al-Qur'an yang mewakili kesempurnaan Tuhan ini bisa diperas dalam Al-Fatihah, Al-Fatihah diperas dalam Bismillah. Artinya Bismillah ini mewakili kalau kita ingin tahu Tuhan, itu kalau kita cuma mau baca satu ayat, cukup baca Bismillahirrahmanirrahim. Lihat bagaimana Al-Ism Al-A'zam, nama yang agung ini, atau Al-Ism Al-Jami', nama yang menggabungkan ini, oleh Allah dijelaskan dengan 2 sifat. Dengan nama Allah, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha belas kasih, dan belas kasihnya universal. Ar-Rahim, yang maha belas kasih, yang belas kasihnya spesifik. Dalam arti begini, Ar-Rahman itu belas kasih Tuhan kepada semua makhluknya, tidak peduli manusia, hewan, tumbuhan, batu, burung, semua mendapatkan belas kasihnya Allah. Ya, tidak peduli dia beriman atau kafir. Orang kafir itu mendapatkan belas kasihnya Allah. Tidak peduli dia muslim atau non-muslim. Orang non-muslim itu mendapatkan belas kasih Allah. Itulah yang disebut sifat Allah yang disebut Ar-Rahman. Ar-Rahim itu sebetulnya belas kasih Allah yang semua orang bisa punya akses. Tapi kemudian ada sebagian orang memilih jalan di jalannya Tuhan, sebagian memilih tidak jalan di jalannya Tuhan. Bukan Tuhan tidak mau memberi rahmah dalam kapasitasnya sebagai Ar-Rahim, tapi orang memilih untuk tidak jalan di jalan yang Allah menebarkan kasih sayangnya dalam kapasitasnya sebagai Ar-Rahim. Jadi Tuhan ini perindu, begitu baik hati sehingga ingin melimpahkan kebaikan hatinya. Dalam hadits lain dikatakan kuntu kanzan makhfiyan juga. Aku dulu adalah perbendaharaan tersembunyi, aku sendiri, kata Allah SWT. Aku ingin dikenali sebagai Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, ya. Kemudian Satarul Uyub. Aku ingin dikenali sebagai yang kasihku meliputi semuanya, ya. Aku juga memberi bonus belas kasih lagi asal orang mau jalan di jalanku. Kemudian aku ingin dikenali sebagai yang maha pengampun, dan aku ingin dikenali sebagai orang yang menutup aib-aib manusia. Makanya aneh, kita ini manusia punya aib banyak, bukannya menutupi aib orang, kita malah membongkar-bongkar aib orang di zaman sekarang. Padahal Allah itu menyifati dirinya sebagai Sattarul Uyub, yang
meliputi atau menyembunyikan rapat-rapat aib manusia. Ya, inilah Tuhan. Tuhan itu ketika menyebut dirinya dengan Allah, nama agungnya, nama yang mencakup semua namanya, dia memilih dua kata, dua-duanya bermakna belas kasih. Kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu asalnya rahmah, dua-duanya asalnya rahmah. Jadi kira-kira Tuhan ingin mengatakan, aku ini tidak lain dan tidak bukan adalah belas kasih. Cinta itu Kemudian tadi ya kalau Kak, kita ya. lihat, ya kita lihat hadisnya, fa'ahbabtu an urafa, ada kata hub. Hub itu artinya cinta. Aku cinta untuk dikenali. Jadi alam semesta ini diciptakan karena motif cintanya Allah SWT. Sebagai penutup, saya mau kasih ilustrasi. Itu sampai-sampai Tuhan tadi kan disebutkan Maha Pengampun, kepingin mengampuni manusia. Sehingga Allah itu sampai ngomong begini, kalau saja umat manusia yang aku ciptakan ini, semuanya baik, dan tidak ada yang berbuat dosa, kata Allah, maka aku akan ciptakan umat manusia lain, supaya mereka berbuat dosa dan mohon ampun kepadaku, kata Allah. Jadi Allah itu cinta hambanya datang kepada dia dan minta ampun. Tuhan itu menikmati memberi ampun. Bayangkan hadis ini ya. Kalau semua manusia ini baik, sehingga nggak ada yang berbuat dosa, sehingga nggak ada yang minta ampun kepadaku, kata Allah, aku ciptakan manusia-manusia lain yang tidak sempurna, supaya mereka berbuat kesalahan, dan karena itu mereka minta ampun kepadaku. Allah itu menikmati, hubungan cinta kasih itu menikmati. Ya. Nah jadi, karena itu saya tulis di situ secara pendek, orang-orang seperti Ibn Arabi dan para sufi yang lain itu sampai-sampai mengatakan bahwa la ilaha illallah, tidak ada sesembahan kecuali Allah, itu bisa dipahami sebagai la ilaha illal ishq, tidak ada sesembahan kecuali kerinduan. Yang kita sembah itu adalah kerinduan. Karena itu berhadapan dengan Tuhan yang penuh rasa rindu, kita juga harus menjadi orang yang penuh rasa rindu. Sekedar menjawab sedikit yang Mas Tejo sampaikan soal pembicaraan saya di Ancol, itu juga ungkapan Ibn Arabi. Jadi Ibn Arabi itu mengatakan di dalam di dalam tafsir suratul Fatihah kalau nggak salah, itu dia mengatakan sebetulnya semua orang itu punya akses kepada Al-Quran. Semua orang itu punya akses kepada Allah SWT. Ya. Selama orang itu mendatangi Allah dengan qalbun salim, dengan hati yang sehat, mendatangi Al-Quran dengan qalbun salim, dengan ketulusan, istilahnya Mas Tejo tadi, semua orang akan dapat gerojokan dari Al-Quran itu, meskipun mungkin beda-beda. Si A dapat gerojokan dalam bentuk yang tertentu, si B dalam bentuk yang lain, tapi Ibn Arabi sampai mengatakan, jumlah tafsir Al-Quran yang benar itu adalah sama dengan jumlah manusia yang mendekati Al-Quran dengan hati yang tulus. Jadi kalau ada sekian miliar orang hatinya tulus mendekati Al-Quran, maka bisa ada miliaran tafsir Al-Quran yang sama-sama benar. Tergantung pada madhar atau lokus manusia yang mendekati itu. Ya. Karena apa? Ini Al-Quran mewakili kesempurnaan Tuhan. Tuhan kesempurnaannya tidak terbatas. Maka Al-Quran juga mengandung gerojokan pengetahuan dan lain sebagainya yang tidak terbatas. Siapapun bisa minum dari situ, dan sumber air Al-Quran itu tidak pernah habis, dan nggak perlu kita kemana-mana, dengan cara kita dengan hati yang tulus, insya Allah kita bisa dapat minum dari sumber mata air Al-Quran yang Allah turunkan sebagai wakil kesempurnaannya itu. Kira-kira itu ya, sedikit tambahan Mbak Maria. Oke. Ya. Mas Tejo kayaknya mau ngomong sesuatu dulu nih. Kenapa Mas? Itu dari tadi ngomong gerojokan itu Maria itu nggak ngerti meskipun orang Jawa. Tahu loh saya, enak aja. Gerojokan air terjun. Oh iya, gitu loh. Masih jawir kok, ini masih jawir ini, jangan khawatir. Oh hilang Jawanya udah. Disarah sedikit Mas Tejo soal gerojokan. Oke, makasih banyak Kak Haidar, keren. Wah, udah banyak sekali yang kita dengarkan ini sampai saya dari tadi itu termenung ya. Kalau dengerin tadi Buya ngomong, Tejo ngomong, terus sekarang Kak Haidar nih, saya termenung. Jadi selama ini itu mungkin banyak sekali yang kita merasa kita sudah tahu, tapi ternyata kita tuh sebenarnya nggak tahu. Bener nggak sih tadi Mas Tejo kalau bilang Tuhan itu adalah sebenarnya
ketidaktahuan Lah hambanya ya, gitu ya. makanya Maria, Iya. sorry Mas Haidar Bu ya, di buku Tuhan Maha Asik saya tulis bahwa kita tulis ceritanya bahwa zikir mengingat Tuhan itu apa? Kalau mengingat Tuhan itu diistilahkan mengingat Tuhan, pernah ketemu Tuhan, pernah membayangkan Tuhan, padahal begitu sudah dibayangkan itu udah bukan Tuhan. Jadi satu-satunya cara terbaik untuk mengingat Tuhan, zikir adalah mengingat ciptaannya, memuliakan ciptaannya, memuliakan, mempelajari virus, mempelajari kelapa, mau Iya. itu zikir kalau menurut saya. Oke. Ya kalau katanya dalang Mas Tejo, Tuhan itu katanya Ronggo Warsito kan suwung sak jatining isi. Ya. Hampa sebetulnya ada tan keno kinoyo ngopo, betul nggak? Ya betul. Nggak bisa diatribusikan dengan apapun. Ya, hanya bisa dirasakan. Iya, saya orang Solo soalnya. Saya juga. Tapi betul nggak Ustadz? Betul nggak? Kalau kita zikir lebih baik kita mengingat seluruh ciptaan Tuhan, karena Tuhan mau diingat apanya? Begitu diingat itu sudah bukan Tuhan. Oke. Hanya bisa dirasakan dan juga kita aplikasikan dalam berbuat baik di tingkah laku kita gitu ya, kurang lebihnya ya. Luar biasa, keren. Tepuk tangan dong buat pembicara-pembicara kita yang ada di sini. Buya, terima kasih. Kak Heda, terima kasih. Mas Tejo, terima kasih. Tapi sebelumnya kita foto bareng dulu ya. Biasanya kan kalau habis acara di situ kan ngumpul di panggung foto-foto. Nah ini sekarang fotonya agak berbeda. Ini namanya new normal. The new normal ini sekarang fotonya virtual. Oke, mungkin dari teman-teman panitia dari Yayasan Amal Heri Yasmin bisa membantu saya yang hitung, meskipun saya juga nggak tahu nih udah difoto apa belum. Tapi nggak apa-apa deh, kita anggap aja udah, yang penting nanti ada di Instagram gitu kan. Ya, terima kasih banyak Maria, terima kasih banyak Mbak Afia. Saya ngefans betul sama lagu-lagunya, top sekali. Iya, keren suaranya. Yang ngusulkan Mbak Afia nyanyi di sini saya itu. Saya tahu. Mas Tejo, ini saya setuju sama Ustadz Nur Somad Kamba ini. Ini wali Jawa ini. Iya. Betul, Bib. Betul. Omongannya ini serius. Ya, kalau Ustadz Nur Somad saya sudah dengar lama sekali dari zaman masih di Mesir dan lain sebagainya. Syukran, Bib. Insya Allah kapan-kapan ketemu lagi. Amin. Terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Syukran, Bib. Terima kasih banyak semuanya. Tapi ini fotonya belum, jadi kita sekarang pose dulu ya. Kalau ada yang mau ngerapi-rapihin atau gimana, boleh. Kita pose sedikit. Udah bisa difoto ya teman-teman Yayasan Amal Heri Yasmin, bisa dibantu. 3, 2, 1, cheese. Agak lama cheese-nya. Tahan. Mbak Maria, saya ada dari sini ya, Mbak. Oke. Nah, ini dibantu. Oke, ini ya, dibantu buat panitia. Teman-teman yang Ya, silahkan. Ya, buat teman-teman yang mau tampilkan video, silahkan dulu ditampilkan videonya untuk kita foto ya. Baik, saya aba-aba 1, 2, 3. Bentar. Lagi. Belum berasa sih. Satu lagi. Oke. Satu slide lagi. Iya. Oke, satu slide lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, memang ini masih ada 8 slide ini, banyak sekali. Terima kasih untuk semua peserta yang berjumlah kurang lebih tadi sekitar 200 yang hadir. Terima kasih banyak. Semoga diskusinya bermanfaat, dan sekali lagi bagi yang ingin berdonasi akan terus dibuka. Bisa dibantu ditampilkan lagi rekeningnya kemana. Boleh di screenshot juga. Rekeningnya di akun BCA dan juga Mandiri. Saya juga mengucapkan terima kasih terhadap semua pengisi acara yang hadir tadi, yang sudah kali dari Pak Iswoyo, Yayasan Amal Heri Yasmin, kemudian juga Mbak Afia Atalia yang sudah menyumbangkan suara merdunya yang begitu asyik. Terima kasih banyak. Juga 2 penulis kita yang juga sangat asyik pada pagi ini, Buya Kamba, terima kasih, Mas Tejo, terima kasih, dan juga ditutup dengan manis tadi oleh Kak Hedar Bagir. Terima kasih Kak Hedar, dan juga terima kasih terhadap Yayasan Amal Heri
Yasin dan juga penerbit dari Tuhan Maha Asyik volume 2 ini, Imania. Terima kasih banyak. Semoga bukunya bermanfaat dan bisa terus dibaca oleh semua orang sampai ke Kementerian Agama, sampai ke pemerintah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga semoga kalau saya kutip sedikit judul yang ada di buku Tuhan Maha Asyik ini, semoga dunia ini bukan menjadi penghalang apa yang menjadi penampak Tuhan. Saya Maria Lizia Hasni, terima kasih banyak sudah mengikuti diskusi pagi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu semuanya. Terima kasih. Take care. Stay safe. Di unmute aja semua.